lanjut ya. Dikit lagi. Nah, kita cek sekarang apa sih hubungan antara kesadaran dan masa depan, gitu ya. Maka ini juga jadi salah satu dasar gitu ya sebelum kita masuk masalah ngomongin uang gitu ya. Ini yang jadi salah satu dasar fondasi yang paling penting gitu ya, bahwa antara kesadaran dan masa depan itu punya hubungan yang sangat kuat gitu ya. Karena masa depan itu dibangun oleh pikiran kecil yang disadari gitu. Ya, pikiran kecil ya. Jadi kecil aja tuh kita sadarin itu sudah bisa membangun masa depan kita yang baik dan full awareness, kesadaran gitu. Ya. Contoh nih misalkan tadi ya, kalau ditanya are you happy, apakah kamu bahagia, ya dengan dia bilang ya saya bahagia, saya bisa bernafas, bangun pagi sadar syukur masih bernafas, itu hidup aja udah bisa berubah. Hari itu saja sudah bisa berubah ya, mood hari itu bisa berubah ya. Terus kita bisa mengatur emosi, jadi sadar akan emosi diri kita nih, karena kan emosi silih berganti ya, ganti hari ini apa gitu. Sadari aja, karena nanti itu akan berpengaruh pada hubungan kita, relasi, bisa sesama teman, kolega, pasangan, anak gitu ya. Itu kalau kita sadari emosi yang lewat gitu, dan kita bisa memilih respon kita seperti apa, maka hubungannya itu nanti akan makin baik. Termasuk misalkan orang tua ya, anak, abang, adik gitu ya, siapapun lah. Karena kan kita makhluk sosial, kita bertemu dengan sesama manusia, sama orang gitu ya. Maka ini jadi salah satu kunci nih, kesadaran dengan masa depan ini relasinya sangat kuat sekali ya. Kemudian juga akhirnya juga mengelola uang pun juga dengan kesadaran nanti gitu. Karena ada mungkin ya orang yang mengelola uangnya tidak dengan kesadaran gitu ya. Bukan berarti foya-foya terus ya kalau emang uangnya banyak sih nggak masalah kan gitu. Tapi ketika kita punya rezeki yang seadanya saat itu gitu ya, kalau kita syukuri dan kita sadar ketika kita mengeluarkan uang gitu ya, itu pun juga akan membawa efek kepada perubahan keuangan kita. Kalau di orang Jepang ada istilahnya arigato money, pernah dengar? Belum. Terima kasih uang. Terima kasih dengan uang, arigato money. Jadi setiap kali kita mengeluarkan uang, terima kasih ya uang, kita bisa ngomong ke uangnya, terima kasih ya uang, kamu sekarang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih juga bersama saya. Sekarang kamu bersama orang lain untuk membahagiakan orang tersebut, gitu. Jadi dipindah tangankan. Gitu. Terima kasih uang sudah bersama Udah. saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kamu kembali dengan teman-temannya ke saya. Si uangnya kembali Gitu. dengan teman-teman isi uang ke kita. Itu ini sih efektif sih, banyak ya. Efektif. Ada bukunya kok arigato money. Bahkan Islam punya al-kharaj 'ala doman. Bukan pemasukan bagaimana pengeluaran. Kira-kira kayak gitu. Pemasukan bagaimana pengeluaran kan. Jadi kalau istilah Inggris kan cash flow gitu ya, ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi kalau uang masuk kita endepin aja, misalnya air ditaruh di apa nih namanya, wajan ini, wadah ini, nggak ngalir-ngalir, jadi jentik nyamuk kan, malah nampit, nanti juga nggak bisa minum dan justru tidak bermanfaat. Tapi kalau air masuk terus kita tuang ke gelas, tuang kemana untuk kita minum, bermanfaat kan gitu. Jadi ada air masuk, ada air yang keluar gitu. Nantilah ada satu sesi memang khusus untuk membahas tentang uang ini memang gitu ya. Tapi di sini sebagai ini saja, petunjuk saja, hint saja, atau petunjuk dasar, semuanya ini adalah kesadaran, termasuk nanti sampai mengeluarkan uang. Menerima pun juga kita sadari gitu. Kenapa rezeki itu kan ada yang sekarang dan
rezeki juga nanti di depan juga akan ada. Kita yakin rezeki itu. Makanya bersyukur juga, bersyukur misalkan bersyukur atas rezeki yang kita terima hari ini dan rezeki yang akan kita terima di hari yang akan datang, besok, lusa gitu. Yakin aja ada gitu. Ya, ya kan Allah ini sebenarnya sudah sangat-sangat baik kan. Coba contohnya nafas aja. Kalau dulu zamannya Covid, oksigen harganya berapa? 1 tabung. Sekarang kan kita nafasnya oksigen nggak bayar. Berapa coba kalau suruh bayar? Udah nggak sanggup. 5.000 galon kecil. Yang tabung kecil tuh 35 ya? 35. Enak banget lagi. Iya. Nafas pakai alat bantu itu enggak enak. Dingin banget lagi. Aduh, operasi. Nah, sekarang kita cek lagi nih, kamu hidupnya yang mana nih? Yang hidupnya mengalir atau yang hidupnya terarah? Kalau mengalir tuh contoh-contohnya dia reaktif, dia ikut keadaan, takut salah, menunggu, sibuk tapi nggak jelas juntrungannya. Sibuk, Belaga banget. sibuk. Udah So sibuk gitu. tapi nggak ya sibuknya nggak jelas gitu. Mondar-mandir doang. Tapi kalau ngapain ngeliat kesibukan orang lain? Bahaya. sibuknya ngurusin orang, Bahaya. orang lain yang beli sofa sih yang panas. Sering tuh kita yang kerja diomelinnya bukan sama bos, sama orang yang nggak suka. Curhat. Jadi cocok jadi ini menteri urusan orang lain. Gitu. Tapi kalau hidup yang terarah dia tuh dengan kesadaran, setiap action dia buat pilihan dan dia bukan lagi taksal tapi dia bertumbuh. Ya. Dia nggak menunggu tapi mengarahkan. Gitu. Punya arah. Ya. Dan setiap actionnya bukan sibuk tapi punya makna. Kenapa? Karena dia memilih yang ada maknanya. Setiap respon, setiap action dia pilih punya makna. Maka itu selalu tanya, ada nggak maknanya? Penting nggak sih saya lakukan ini? Gitu. Urgensinya apa sih? Kepentingannya apa? Ya. Kadang kan kita suka di tipis nih ya, halus sekali nih pikiran kita. Kadang kita bilang ketika kita tanya, penting nggak sih ini? Urgent nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih? Nah, terkadang kita halu. Ada pikiran yang membenarkan. Bukan berdasarkan kebenaran, tapi membenarkan. Dia selalu mencari alasan untuk membenarkan actionnya. Saya sudah sering bilang kan bahwa kebenaran dengan pembenaran itu dua hal yang berbeda. Ya. Beda lah mencari kebenaran sama mencari pembenaran. Pembenaran, iya. Mencari kebenaran, ya mencari yang sejatinya. Tapi kalau mencari pembenaran, dia ada yang salah, tapi selalu mencari nutupin kesalahannya untuk dibilang benar. Karena selalu di baliknya itu selalu ada alasan. Ya kan ntar abis ini kalau nggak ini kan begini pembenaran. Pembenaran. Drama jadinya. Di drama kehidupan lagi.